Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, seluruh umat Tuhan, umat Kristen gitu ya, kita sama-sama memperingati atau kita sama-sama belajar mengenai Tritunggal di dalam kekristenan gitu ya. Kalau dikatakan ini adalah Minggu Tritunggal gitu ya katanya ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita melakukan yang namanya Minggu Tritunggal ini gitu ya? Slide-nya boleh tampilkan? Nah, sebelumnya, saya mau katakan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Imago Dei, Res Surface gitu ya, kalau saya tidak salah sebut dalam bahasa Inggris ya. Oke, nah apa sih kaitan gitu ya Minggu Tritunggal dengan bagaimana kita sebagai umat Tuhan dikatakan sebagai Imago Dei gitu ya. Kita mau belajar bersama-sama gitu ya. Kalau minggu lalu kita boleh memperingati yang namanya Pentakosta. Betul ya Bapak Ibu? Kita bersama-sama memperingati Pentakosta. Nah, hari ini kita memperingati atau menghormati Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus di dalam Minggu Trinitas. Nah, konsep Trinitas ini seringkali gitu ya membuat kita bingung gitu ya. Dan boleh dapat dikatakan bahwa kita tidak bisa memahami. Selama kita di dunia ini mungkin ya, kita tidak bisa memahami 100% apa itu Allah Tritunggal. Kita di dalam keterbatasan kita sebagai seorang manusia, kita mungkin dengan rasio kita atau dengan konsep-konsep yang ada yang coba diajarkan oleh dunia ini, tentu kita tidak bisa memahami yang namanya Allah Tritunggal secara utuh. Tapi kelak ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, kita sudah berada di dalam relasi yang utuh bersama dengan Tuhan, saya yakin kita pasti bisa memahaminya. Nah, di dalam Minggu Trinitas ini gereja-gereja itu mencoba untuk kita umat-umat Kristen itu kembali lagi diingatkan mengenai karya Allah Tritunggal di dalam kehidupan manusia gitu ya. Di dalam kehidupan makhluknya yang dia ciptakan yang telah jatuh dalam dosa dan dia, di mana yang dia memberikan penebusan bagi setiap kita. Melalui karya Roh Kudus Allah memampukan kita untuk memahami konsep ini, misteri ini gitu ya, yang akan kita rayakan, yang kita pelajari bersama hari ini. Nah, maka dari itu Minggu Trinitas itu biasanya akan diperingati, akan dilakukan pada 1 minggu setelah Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya gitu ya. Karena apa? Karena kita hanya bisa memahami Allah Tritunggal, memahami seluruh kebenaran firman Tuhan yang kita baca karena pertolongan Roh Kudus, pribadi Allah. Nah, hari ini kalau kita mau bertanya Bapak Ibu, seringkali kita di dalam keberdosaan kita manusia, orang-orang seringkali mengatakan bahwa masa sih orang Kristen itu menyembah satu Tuhan? Bukankah mereka menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? 3 Allah katanya. Bukankah orang Kristen itu menuhankan Yesus? Atau ada lagi yang berkata bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi, itu mah hanya kuasa. Kuasa yang memampukan. Bapak Ibu, banyak sekali di luar sana yang menentang tentang prinsip Allah Tritunggal ini. Nah, dalam hari ini kita mau belajar bersama-sama ya mengenai apa sih kata firman Tuhan, kata Alkitab tentang Allah Tritunggal ini. Dan ketika kita mendengar Tritunggal itu, yang tadi saya katakan, seringkali kita mendapat pemberontakan dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin bagi orang-orang percaya sekalipun yang sudah banyak sekali belajar gitu ya tentang kebenaran firman Tuhan, di dalam logika kita, keterbatasan logika kita sering mengatakan, masa sih? Nggak masuk di akal. Atau kalau kita lihat teka-teki matematika gitu ya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1.
Gimana bisa? Bagaimana kita berkatakan, masa iya Allah itu 3, tapi satu tapi 3. Logikanya di mana? Nah Bapak Ibu, ternyata bagian ini itu sudah, kalau dikatakan mungkin ya sudah diprediksi gitu ya oleh salah satu teolog nama R.C. Sproul gitu ya, mengatakan bahwa di masa-masa mendatang serangan terhadap orang Kristen itu pasti akan menyasar kepada keilahian Kristus dan doktrin Tritunggal yang kita percaya. Doktrin Tritunggal yang kita percaya. Seringkali karena kita memahami, bahkan orang Kristen pun memahami, ada kontradiksi logika, ada ketidaknyambungan, ketidakberesan gitu ya dalam Tritunggal ini. Bahkan ketika kami pembelajaran gitu ya di dalam guru-guru kampus pembelajaran gitu ya, kayak bahasa doktrin Tritunggal ini juga cukup alot gitu ya. Ada guru-guru yang mengatakan bahwa berarti kalau gitu tunggal tri dong, bukan Tritunggal gitu ya. Ya pemahaman-pemahaman itu yang seringkali membuat orang-orang Kristen, benar gak ya? Mungkin mempertanyakan lagi, benar gak ya iman saya? Nah oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimanapun seorang Kristen itu tidak bisa terlepas dari yang namanya firman Tuhan. Kalau kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan, kita tidak suka membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita memahami Allah? Bagaimana kita memahami Allah? Sedangkan ketika membaca saja kita kadang-kadang suka tidak memahami gitu ya. Dan itu perlunya karya Roh Kudus. Oleh karena itu Allah katakan bukan karena kita mampu, tetapi karena Allah yang memampukan kita. Nah Bapak Ibu, mengapa seringkali kita kalau bertanya, kenapa sih kita penting mempelajari tentang doktrin Tritunggal? Memahami tentang doktrin Tritunggal ini paling enggak gitu ya, kita sedikit tahu gitu ya, mengapa? Bapak Ibu, karena iman Kristen adalah iman yang berjalan, yang berlandaskan karena kasih. Dan Allah Tritunggal, di dalam ketritunggalannya, Dia menunjukkan relasi kasih itu. Kasih itu memerlukan relasi dan kasih itu berbicara tentang relasi. Bagaimana seseorang bisa dikatakan dia adalah orang yang penuh kasih kalau tidak ada objek atau subjek yang dia kasihi? Kalau kita bayangkan nih, dibilang, ya saya mah Tina orang yang penuh kasih. Tapi tidak ada yang saya kasihi, tidak ada sesuatu yang saya kasihi. Apakah saya bisa mengatakan bahwa, atau apakah orang lain bisa mengatakan bahwa saya adalah orang yang penuh kasih? Tentu saja tidak, karena itu nanti jatuhnya adalah narsis. Ya, narsis gitu ya, itu mah cuma kamu aja bisa-bisanya bilang kamu itu orang yang penuh kasih. Kasih itu bisa dinyatakan seseorang itu punya kasih. Seseorang itu mengasihi kalau ada subjek yang dikasihi, kalau ada objek yang dikasihi. Baru orang lain bisa melihat kasih itu. Seperti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bilang, mungkin yang sudah punya anak bilang, oh saya mengasihi anak saya. Tapi pada kenyataannya anaknya mau sakit, anaknya mau gak pulang, anaknya mau mungkin kelaparan. Diam aja, Bapak Ibu. Apakah kita bisa mengatakan orang tua itu mengasihi? Tentu saja tidak. Ketika kita mengatakan, oh pacar saya mengasihi saya. Tapi ketika bilang, minta tolong dong, ini saya lagi kesusahan nih, bukan kesusahan yang benar ya, bukan kesusahan yang buat-buat gitu ya. Saya kesusahan nih, saya perlu pertolongan kamu. Lalu dia bilang, urus aja sendiri. Apakah itu yang namanya dia mengasihi? Pacar kita mengasihi kita? Tentu tidak. Kasih itu dibuktikan, kasih itu memerlukan tindakan nyata dan memerlukan subjek atau objek yang dikasihi. Nah Bapak Ibu, di dalam relasi Allah Tritunggal inilah terjadi relasi kasih itu. Bahkan sebelum dunia ini ada, yaitu dari kekekalan, sejak kekekalan,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah hidup dalam relasi kasih yang sempurna. Dan inilah yang menjadi role model kehidupan kita. Ketika kita mengatakan bahwa saya seorang Kristen, saya hidup di dalam kasih Kristus. Kasih yang mempersatukan. Nah hari ini Bapak Ibu kita mau belajar mana Imago Dei, Resurvive, di mana Allah yang kita adalah representasi Allah. Kita mempresentasikan kasih Allah itu melalui kapasitas sosial kita dan rasio kita yang berakal dari hakikat Allah yang komunal, yang tidak hidup dalam kesendiriannya atau keterasingannya, tapi yang hidup di dalam relasi kasih. Nah Bapak Ibu, mari kita boleh membaca di Kolose 3, kita membuka Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-17. Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-17. Saya akan membacakannya buat kita semua. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dan dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Nah Bapak Ibu, demikian jauh pembacaan kita. Bapak Ibu, di dalam bagian ini Paulus mau mengajarkan pada kita melalui firman Tuhan ini. Sesungguhnya kita itu adalah sebenarnya Imago Dei. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang dimana seharusnya kita itu menjadi cermin yang memantulkan Allah. Siapa itu Allah? Namun sayangnya karena kejatuhan manusia dalam dosa, cermin itu menjadi pudar. Cermin itu tidak lagi memantulkan karya Allah. Cermin itu menjadi buram. Dan Injil Allah, berita kabar baik Allah, itu menemukan kembali, memunculkan kembali gambar Allah yang asli di dalam kehidupan kita. Nah melalui Kolose 2 yang baru saja kita baca, kita mau belajar bersama-sama apa kata firman Tuhan. Ketika kita boleh mengenal Tritunggal dan bagaimana kita memunculkan kembali gambar Allah itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, Paulus pada bagian ini memulai kalimatnya dengan sebuah identitas, jati diri orang percaya, jati diri kita, saudara dan saya, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang yang pilihan Allah yang dikuduskannya, di sini Paulus mau mengatakan bahwa kita itu bukan diterima oleh Allah karena kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu Paulus memulai bagian ini bukan dengan kalimat perintah. Dia tidak memulai kamu harus melakukan A, kamu harus melakukan B, kamu harus melakukan kebaikan A, kebaikan B. Tidak Bapak Ibu. Tapi Paulus mengingatkan, memulainya dengan mengatakan identitas kita yang telah dipulihkan.
Dalam teologi reform kita memahami bahwa identitas ini melibatkan pribadi Tritunggal Allah. Bapa yang telah memilih kita sebelum kekalahan, Anak yang menebus kita melalui karyanya di kayu salib, dan Roh Kudus yang memateraikan kita, yang menguduskan kita sebagai milik kepunyaannya. Bapak Ibu, manusia ini memiliki nilai intrinsik karena ia adalah gambar Allah, imago Dei. Makhluk yang dirancang untuk menyerupai Allah. Menyerupai Allah secara rasional, secara hati nurani atau moral dan juga sosial. Mereka bersosial, berrelasi di dalamnya. Inilah harusnya gambaran manusia yang tercermin dalam diri kita. Dan ketika Allah mengatakan identitas kita, Allah itu tidak menyuruh kita untuk melakukan A, B, C, D baru dia menerima kita. Satu pengalaman yang saya rasakan di dalam live-in anak-anak SMA waktu itu. Saya mengatakan gini, anak-anak harusnya bersyukur. Karena apa? Ketika kami datang ke tempat itu, ketika waktu itu ke Kuningan, ketika kami datang ke Kuningan, tentu kami sudah ada tektokan dengan, kami bilang ibu asuh, orang tua asuh mereka. Anak-anak kan dititipkan di rumah-rumah ya, satu rumah itu bisa 2 atau 3 orang. Saya katakan gini, kita harus bersyukur karena apa? Ibu asuh atau orang tua asuh mereka tidak memberikan daftar syarat anak-anak yang boleh tinggal di rumahnya. Ya, anak-anak itu orang tua asuh itu misalnya ya, Miss Nurmala gitu ya, jadi orang tua asuh menerima 3 anak gitu ya. Lalu Miss Nurmala itu tidak memberikan tabel, anak ini yang ada tinggal di rumah saya harus bisa nyapu, harus bisa ngepel, harus bisa masak. Tidak Bapak Ibu. Orang tua asuh di sana tidak meminta itu. Oleh karena itu ketika anak-anak datang dengan segala keterbatasan mereka, mereka ada yang bahkan angkatan sebelumnya bahkan naruh sabun di baju kotor untuk dicuci aja dia nggak tahu. Tapi tetap diterima oleh orang tua asuh mereka. Pegang pisau nggak tahu, nggak ngerti caranya pegang pisau untuk potong buah. Tetap diterima Bapak Ibu. Dan itulah kasih Kristus. Itulah representasi kasih Allah. Yang menerima kita meskipun kita belum bisa melakukan yang sempurna. Yang Allah inginkan, yang sesuai dengan standar Allah. Bapak Ibu, bagi kita saat ini gitu ya, kalau kita mencermin dalam kehidupan kita saat ini, banyak sekali dari kita mungkin bahkan atau kita sering melihat atau bahkan kita yang menjadi pelakunya, kita seringkali kita berusaha membuktikan diri kita untuk kita mengalami yang namanya penerimaan sosial. Ada di antara kita yang selalu mengejar membuktikan diri kita untuk pengakuan dari keluarga kita, dari rekan kerja kita, dari atasan kita. Atau mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa saya perlu membuktikan diri supaya saya bisa naik jabatan. Bapak Ibu, apakah itu salah? Dalam satu taraf itu mungkin tidak salah. Tetapi kalau kita hanya melakukan semua kegiatan kita itu demi diterima, demi sesuatu yang fana yang ada di dunia ini, maka itu menjadi satu hal jerat yang salah. Mungkin di dalam waktu-waktu senja ada orang-orang yang sudah lanjut usia mengatakan bahwa kalau di psikologi itu dikenal dengan satu masa di mana ada orang-orang itu post power syndrome katanya. Yang tadinya mereka memiliki kekuasaan atau memiliki suatu hal yang bisa mereka banggakan, lalu mereka mengalami pensiun, mereka kehilangan kuasa, kehilangan pekerjaan, mereka merasa bahwa saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak bisa apa-apa, merasa diri menjadi yang paling lemah, tidak bisa lagi produktif.
Pergumulan itu ada, nyata kita hadapi. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, apa sih yang mau kita buktikan? Apa sih yang menjadi target kita ketika kita katakan, aku anak Allah, aku berharga di mata Allah? Apakah kita hanya mengejar apa yang dunia katakan? Atau kita mau mengejar apa yang Tuhan katakan? Bapak Ibu, Injil itu berkata, kita itu dikasihi tanpa syarat. Karena kita ini punya Allah. Karena kita ini milik kepunyaannya. Kita itu tidak melakukan sesuatu, tidak bekerja atau menghasilkan sesuatu, berkarya sesuatu untuk mendapatkan kasih Tuhan. Tetapi kita bekerja, berkarya karena kita sudah dikasihi oleh Dia. Bukan untuk mendapatkan, tetapi karena kita sudah dikasih. Sebagai ucapan syukur. Dan inilah adalah dasar pertama dari gambar Allah yang muncul kembali di dalam kehidupan kita. Sebuah kesadaran bahwa kita adalah anak-anak yang aman dalam pelukan kasih Bapa. Yang diterima Bapa apa adanya. Namun masalahnya adalah Bapak itu gak pernah membiarkan kita seadanya. Bapak itu menginginkan kita untuk upgrade terus dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu mengucap syukur. Dan mengucap syukur kita tahu kita harus melakukan sesuatu. Setelah identitas kita ditetapkan, di bagian berikutnya Paulus berkata, berbicara tentang bagaimana kita hidup. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengenakan pakaian yang baru, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Inilah yang sebagai manusia-manusia yang sudah diperbaharui oleh Allah. Identitasnya diperbarui oleh Kristus. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Kita di sini kata mengenakan Kristus itu bukan berarti kita sedang bersandiwara. Bukan berarti kita sedang memakai topeng untuk kita bisa melakukan itu. Bukan Bapak Ibu. Tapi ini mengenakan Kristus di dalam diri kita. Pikiran Bapa atau firman Tuhan itu, firman Allah itu meresap di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Dan tinggal menetap dalam kodrat kemanusiaan kita. Tinggal menetap di dalam hati kita. Dan puncaknya di ayat ke-14 kita bisa melihat. Dikatakan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di sini katakan, kenakanlah kasih. Kenapa? Balik lagi kasih. Balik lagi karena Allah Tritunggal adalah komunitas kasih yang abadi. Allah Tritunggal ada hakikatnya adalah kasih. Gambar Allah mulai terlihat kembali ketika kita tidak lagi egois, tetapi mulai mengampuni sesama kita. Sama seperti Tuhan juga yang mengampuni kita. Tuhan yang sudah disalib, Kristus yang sudah disalib, yang menebus dosa kita. Adakah kita yang layak? Enggak ada, tetapi Kristus yang melayakkan. Semuanya itu diikat dengan kasih. Karena dengan kasih yang dari Allah, itu memampukan kita untuk berbelas kasihan, menunjukkan kemurahan, menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan kelemah lembutan, dan menunjukkan kesabaran. Buah roh yang ada dalam Galatia yang kita sudah pelajari, yang kita pernah pelajari juga. Komunitas kasih itu yang memampukan kita.
Dan gambaran Allah yang sejati itu terlihat ketika kita bersama dengan orang-orang lain. Seperti yang tadi saya katakan, kasih itu baru bisa dikatakan kasih kalau sudah ditunjukkan, kalau ada objek, kalau ada subjek yang menerima kasih itu. Ya, kalau kita lihat di dalam sebuah orkestra gitu ya. Di sebuah orkestra ada begitu banyak alat musik, bukan? Dan setiap alat musik itu mempunyai ciri khas bunyi-bunyiannya masing-masing. Kalau mau dikatakan alat musik itu adalah masing-masing kita. Kita itu tumbuh dengan keunikan kita masing-masing. Kita lahir dengan keunikan kita masing-masing. Saya unik buat dede saya. Dede saya pun unik buat saya. Kita punya kelebihan kekurangannya masing-masing. Namun Allah memakai kita dengan keunikan kita itu menjadi satu harmonisasi yang baik, yang bagus, yang bisa dinikmati oleh setiap orang yang mendengar, yang melihatnya. Nah, namun bagaimana caranya kita bisa menunjukkan harmonisasi itu? Di sini Paulus mengatakan, damai sejahtera Kristuslah yang harusnya memerintah. Memerintah itu maksudnya apa? Damai sejahtera Kristuslah yang menjadi wasit di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami konflik atau ketika kita mengalami perbedaan pendapat. Bukan keegoisan diri kita. Bukan keinginan kita atau gengsi kita yang menjadi penentunya. Tetapi Kristus, kasih Kristus, damai sejahtera dari Kristuslah yang sebagai wasitnya, sebagai penentunya. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu, kita mendatangkan shalom di dalam relasi itu. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita mendatangkan shalom bagi orang yang menerima keputusan kita. Itulah yang seharusnya terjadi. Yang kedua, firman Kristus yang diam dengan kayanya, dengan segala kekayaannya. Firman yang merupakan kecerdasan Bapa yang telah ada sejak kekal. Itulah yang seharusnya diam dalam hati kita, yang menjadi landasan kita berpikir. Di dalam kitab Yohanes digunakan kata prostonteon untuk menggambarkan hubungan tatap muka yang erat dengan firman dan Allah. Bagaimana Allah dan firman itu menyatu. Dan ketika kita mengatakan kita mau memiliki komunitas kasih, tentu saja komunitas kasih itu didasarkan atas firman. Firman yang kita pelajari, firman yang menetap di dalam hidup kita, firman yang menetap ada di dalam hati kita, yang telah menguduskan kita, yang telah menolong kita untuk melakukan segala sesuatu. Ketika kita mengajar, ketika kita menegur, ketika kita memperkatakan sesuatu, semuanya itu didasari oleh firman yang sudah kita pelajari. Sehingga pertanyaannya lagi ketika kita sudah ditebus, kita sudah hidup dalam firman. Pertanyaan kita bukan lagi ini dosa atau tidak. Tapi pertanyaan kita menjadi apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Apakah ketika saya melakukan ini nama Tuhan semakin dimuliakan? Atau justru ketika saya melakukan ini Tuhan dicela. Tapi seperti orkestra tadi. Kita adalah alat musik yang Tuhan bentuk. Dan Kristus adalah pemimpinnya, dirijennya.
Dan partitur yang kita mainkan adalah kasih yang menuntun kita mengalunkan setiap musik-musik yang ada, setiap not-not yang ada. Sehingga perbedaan yang ada di dalam diri kita itu tidak menimbulkan kekacauan, tetapi menimbulkan harmonisasi yang indah dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, sebagai penutup dari pembelajaran firman Tuhan kita hari ini dalam bagian ini. Di ayat 17 dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Melakukan semuanya itu dalam nama Yesus. Berarti tidak ada satupun yang terpisah di dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang rohani dan rohana. Tapi semuanya adalah mengenai Tuhan. Mengenai Allah. Mencerminkan karakter Kristus di dunia ini. Ketika kita mau masak, ibu-ibu yang mau masak, kita kan gak masak asal-asalan. Kita masak dengan mengatakan, oh saya bersyukur ada masakan ini bisa menjadi kesehatan buat anak saya. Anak saya lagi sakit, gak bisa makan daging merah, makanya saya masaknya daging putih. Kita menunjukkan kasihnya. Ketika seorang pemimpin diberikan kesempatan untuk memutuskan, bukan hanya sekedar masalah ekonomi, tapi bagaimana melalui keputusan itu kita bisa menunjukkan kasih. Bagi seorang tua, orang tua yang pada anaknya memutuskan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, bagaimana keputusan itu bisa memahami anak-anak dan memancarkan kasih. Bagi teman-teman yang masih kuliah, masih bekerja, biarlah bangku kuliah, bangku kerja kita itu boleh menjadi demonstrasi, tempat mendemonstrasikan kasih Allah. Ibu-ibu yang rumah tangga, apak-apak, bisa mendemonstrasikan kasih Allah itu dalam perkataan. Ketika marah, perkataan apa yang kita katakan? Apakah masih ada kata-kata kebun binatang yang keluar dari mulut kita? Apakah masih ada sumpah serapah yang keluar dari mulut kita? Bapak Ibu, biarlah kita boleh sama-sama belajar. Dalam kehidupan kita, hanya Kristus yang kita muliakan. Dan Allah Tritunggal menunjukkan kasih-Nya yang didemonstrasikan kepada kita, dan kita pun mendemonstrasikan kasih Allah itu kepada dunia ini. Bapak Ibu, terakhir bayangkan sebuah kitab suci yang terbakar. Tulisannya, kertasnya, tintanya mungkin bisa habis terbakar. Bisa hancur. Tapi yang menjadi isinya, menjadi firman, itu tidak akan lenyap. Karena ia hakikatnya abadi. Demikian pula dengan hidup kita. Meskipun mungkin dunia menolak kita, atau mungkin dunia berusaha menghancurkan kita, tapi ingatlah, gambar Allah yang telah dipulihkan di dalam diri kita, itu merupakan identitas kita. Dan kita anak-anak Allah yang dipanggil melalui penebusan yang dikerjakan oleh Allah Kristus, Allah anak dalam hidup kita. Dipanggil memulihkan kita. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu.
Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan Kristus. Dan saat kita pulang, mari kita pulang dengan satu pertanyaan di hati kita. Apakah hidup saya hari ini membuat orang lain melihat wajah Kristus? Apakah kehidupan saya saat ini membuat orang lain melihat wajah Kristus? Mari jangan biarkan doktrin Tritunggal ini hanya menjadi hafalan atau pengetahuan. Tapi biarlah dunia melihat Allah melalui kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami. Hari-hari ini kami tahu Tuhan, bahwa dunia sedang haus melihat gambaran kasih Allah. Dunia sedang haus untuk menerima, merasakan kasih yang daripada Allah. Tolonglah kami Tuhan menjadi pantulan kasih itu melalui karakter kami, melalui kehidupan kami, melalui setiap hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Perkataan kami, perbuatan kami. Biarlah boleh mendatangkan shalom yang daripada Tuhan bagi orang-orang yang bersentuhan dengan kami. Tolong setiap kami Tuhan, ketika kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja. Tapi biarlah kami boleh memprosesnya, kami boleh kembali mempelajarinya, kami boleh terus menggali Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kami Tuhan bertemu dengan satu situasi yang harus menuntut kami mempertanggungjawabkan iman kami, biarlah kami boleh dengan setia mempertanggungjawabkan iman kami di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan itu kami sadari hanya karena Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Tolong setiap kami Tuhan untuk terus bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Terus bertekun Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang rindu diperlengkapi lagi dan lagi. Dan biarlah Tuhan melalui keberadaan kami, kehadiran kami, nama Tuhan dimuliakan. Ini kami Tuhan, tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.